Bapak tuh ngikutin media sosial Mbak Lita. Mbak Lita tuh banyak banget ikut event-event pengembangan diri selama kuliah tuh. Terakhir kemarin alhamdulillah dapat rezeki ke Turki ya. Nah, apakah ikut-ikut kayak gitu itu bagian dari Mbak Lita kepengen menjaga sisi manusia yang harus bertumbuh dan berproses itu tadi? Apa mungkin ada alasan lain? Untuk ikut event-event ya? Di mana-mana tuh hampir selalu ditemuin Pak, kalau dia ikut event terus berhasil gitu ya, misalkan berhasil ikut, pasti salah satunya dia tuh pengen punya relasi baru, pengen punya kenalan baru. Dan di situ tuh ternyata bisa teman-teman apalagi yang berorganisasi dan lain pasti tahu kan ya, di dalam tim itu kita butuh banget itu tadi empati, terus kita butuh kayak gimana caranya ngomong sama manusia yang itu tuh dinamis banget gitu. Betul, hidupannya tuh dinamis. Iya sih salah satunya itu Pak, karena dengan ketemu event itu alhamdulillah kemarin kan waktu ke Turki, terus waktu ikut kegiatan volunteer kayak gitu-gitu, kita jadi akhirnya ketemu sama teman-teman dari daerah-daerah lain, Jawa Barat ketemu, luar pulau ketemu, Lampung, dan di situ kita lihat oh ternyata orang beda tempat itu cara komunikasinya beda loh gitu. Mereka jadi concernnya dalam organisasi itu beda loh. Gitu. Tujuannya beda. Terus habis itu kayak gaya-gayanya itu beda Pak. Kalau ngerasain di Malang itu organisasinya kalau pemuda cenderung formal lebih. Maksudnya dia serius karena mungkin kota pendidikan itu loh kayaknya. Jadi kayaknya cenderung serius gitu, tertata banget. Kalau di sana itu mereka pakai anak-anak Jawa Barat. Mereka tuh cenderung pakai kayak gaya bahasa anak muda. Kayak gitu. Jadi ada plus minusnya gitu yang akhirnya bisa bikin kita belajar. Terus kan kita juga jadi tahu juga gitu loh, manusia yang beda tempat ini tadi. Ada yang teman-teman dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah. Itu tuh mereka adalah manusia yang kita perlu punya rasa empati gitu buat tahu gimana caranya mereka tuh berkomunikasi. Yang penting bagi mereka itu apa kayak gitu. Itu tadi termasuk mengasah sih Pak. Karena kita ketemu orang banyak betul. Dan ini juga yang mungkin teman-teman adik-adik kita yang sekarang sekolah belum sadari. Dulu waktu kita masih usia di aliyah juga mungkin nggak terlalu sadar, nggak terlalu aware terhadap hal ini. Tapi benar ketika nanti kita itu sudah ketemu banyak orang yang beda banget perspektifnya dengan kita, tujuannya beda banget, itu banyak hal yang bisa kita dapat. Akhirnya kan kita bisa menjadi berkembang dari sana ya Mbak Lita ya. Ngomong-ngomong tentang Turki tadi tuh, jadi gimana cerita Mbak Lita akhirnya bisa nyampe ke event itu tuh gimana ceritanya? Ceritanya ya, jadi ada yang bilang kalau sesuatu tuh perlu dimulai dari mimpi. Dimulai dari mimpi. It's my dream Mas. Rame banget itu waktu kita berangkat. Sampai guru SD pun itu waktu tahu saya ke sana Pak. Itu ya bilang ke Kapadokia ya. Tapi nggak ke Kapadokia ya. Enggak, maaf ya, kantong mahasiswa tetap. Kantong mahasiswa. Bukan kantong sultan. Jadi di sana itu awal sejak 2018 saya pengen ke sana. 2018 itu kan baru lulus ya? Iya, baru lulus. Itu jadi kalau bisa adik-adik sekarang mulai sekarang aja ya. Benar. Jadi sekarang udah ditargetin karena kan memang ketika kita mau itu ada 1001 jalan yang akan kita tempuh gitu biasanya. Tapi kalau misalkan kita udah nggak mau duluan, pesimis, itu biasanya ada 1001 alasan gitu ya kalau kata kutipannya. Nah akhirnya dulu pengen ke Turki itu kan, pengen ke Turki, terus mulailah cari. Nah karena orang udah pengen kan dia akhirnya mencari gitu kan, mencari jalan. Akhirnya carilah event-event kayak Event Hunter Indonesia, terus ada dari lembaga-lembaga lain juga yang dia itu open exchange gitu, kegiatan exchange atau pelatihan leadership kayak gitu. Semuanya tujuannya ke Turki apa enggak? Awalnya sebenarnya saya ke sana itu kan tertarik bangetnya karena baca buku Muhammad Al-Fatih. Iya, betul. Nah, jadi waktu mau ke sana itu saya pengen bisa explore di sana itu enggak hanya dapat leadershipnya, enggak hanya dapat agenda yang dijadwalkan sama panitia, tapi juga pengen emang ke sana itu ngelihat langsung gitu lokasi-lokasi bukti sejarah. Nah di situ tuh ternyata kan saya coba itu 5 kali ya, hitung aja 5 kali gitu yang berbayar. Jadi pendaftaran eventnya beda-beda. Ya? Jadi sekali pendaftaran itu hitunglah 100.000. Jadi saya 500.000. Dulu saya lagi seneng banget bisnis waktu awal kuliah Pak. Nah 500.000 itu kalau saya mikir pesimis ya hilang kan ya.
saya akhirnya itu kan padahal bisa banget saya pakai modal dong gitu, tapi malah saya pakai buat daftar event gitu. Tapi di situ kayak nggak boleh nyesel dong, karena ini kan keputusan saya sendiri gitu, ada pertimbangannya tersendiri gitu. Ya udah akhirnya kita tetap, terakhir itu saya ikut 2 tahun lalu, dan ternyata event inilah yang membawa saya pada tujuan saya yang sebenarnya ke sana. Jadi memang dari eventnya itu dia tujuannya belajar sejarahnya dan belajar Quran. Jadi masa penantian itu gagal itu, dan akhirnya berhasil kemarin adalah bukan karena duit ya sebenarnya, karena kebetulan. Bukan karena duit, terus bukan karena apa ya? Ya usaha adalah ya, usaha kita ke sana ada ikhtiarnya. Cuman intinya emang ke sana itu kemarin perjalanannya banyak naik turunnya ya, banyak perjuangannya. Karena waktu itu pandemi juga kan ya? Pandemi juga, jadi sempat diundur. Terus kan saya dapat itu partial funded kan ya. Bener. Jadi setengah beasiswa. Jadi setengahnya tetap cari lagi. Nah, waktu cari itu udah sempet awalnya pesimis, terus optimis. Maksudnya karena kita waktu itu akhirnya distribusikan proposal itu lancar, teman-teman. Sampai ya Pak Arya. Kita tuh jalan kan berdua mau ngantar proposal. Sana mendung, di atas kita tuh terang. Iya, pokoknya tuh kayak wah ini kayaknya diridoin udah kayak gitu lancar kan ya. Banget lancar banget. Terus ternyata sampai hari deadline pengumpulan biaya kita nggak dapet dong. Dia kayak ternyata nggak ada dapat satu dari proposal yang disebar ya. Iya. Oh, berarti itu teman-teman yang sudah terpilih itu mereka membuat proposal ya. Dari 50 peserta itu, yang pertama fully funded, yang keduanya, yang 2/3-nya setengah biaya, yang sisanya perlu cari proposal biaya. Oh iya. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya dapat beberapa biaya itu malah dari keluarga, dari om, dari kakak. Jadi itu ya, keluarga penting buat dikasih tahu kalau kita mau kemana-mana. Saya sebelum keterima di Turki, Pak, saya udah tanya dulu ke orang tua, duluan, kalau misalkan Mbak dapat beasiswa ke sana, boleh berangkat nggak? Apalagi cewek kan. Bener. Jadi kita perlu tanya ke orang tua. Jadi kayak soundingnya tuh udah jauh-jauh hari, padahal itu belum keterima, belum seleksi, belum sampai apa-apa. Pokoknya ngomong dulu, karena ketika orang tua ridho itu kan emang beda dengan bisa gitu. Terus juga perginya naik pesawatnya kan, perjalanan tuh nggak nyampe sehari kan, nggak nyampe 24 jam. Jadi kalau secara hukumnya gitu, secara hukumnya boleh gitu. Nah, akhirnya karena boleh ya udah kan, dan ternyata emang dapat gitu kan. Jadi ya udah, alhamdulillah. Ya memang ada khawatir sih, apalagi ibu ya. Ibu, cuman namanya orang tua itu alhamdulillah sebenarnya kan selalu pengen mensupport yang terbaik ya. Jadi gimana caranya kita tuh juga meyakinkan kalau memang kita perginya itu untuk sesuatu yang baik gitu, emang belajar atau emang ada sesuatu yang ada bisa kita dapat. Meyakinkan orang tua ya, jangan ketika udah nggak boleh gitu, ya udah gitu, nggak gitu. Tapi kita ada usaha, komunikasi kan kayak gitu kan, komunikasi itu bagus bener. Karena ada beberapa kasus tuh juga, Pak saya kepengen tapi nggak pernah diizinin daftar gitu. Daftar kan tadi uang 100.000 ya, aku nggak dapat support dan lain-lain. Akhirnya mereka semangat ngedown dan lain-lain, akhirnya nggak jadi. Nah, beberapa juga teman-teman kita sebetulnya yang kepengen ke Turki itu banyak. Ketika mau lulus kepengen ke Turki kayak Mbak Lita dulu. Cuma nggak semua struggling dan menjalani prosesnya. Ketika Mbak Lita sekali, 2 kali, 3 kali gagal terus, apa yang membuat Mbak Lita termotivasi terus nyoba lagi gitu? Apa? Mungkin bisa jadi sudut pandang teman-teman juga. Karena jujur aja ada memang yang punya cita-cita dan niat yang udah tinggi, beberapa adik kelas kita, kemudian sekali, 2 kali, 3 kali gagal terus dia udah turun, semangatnya udah turun. Nah, ini berarti kan Mbak Lita berapa kali gagal? 5 kali gagal, yang ke-6 sukses. Ya, yang ke-6 nih yang sukses ya. Nah, kok bisa terus? Padahal nih uang 100 ribuan nih. Kok bisa terus? Waktu itu apa yang menjaga niat dan motivasinya Mbak Lita? Menjaga niat dan motivasi. Karena nggak mudah loh, jujurnya nggak mudah kan. Udah nyampe 3 kali, 2 kali aja tuh kadang malah kebanyakan 1 kali, alah udah wes terus nggak meneh gitu kan. Tapi nyampe 5 kali uang 100 ribuan. Itu uang sendiri ya, uang jajan. Ya apalagi uang jajan kan dapat susah-susah. Jajan ngumpulin susah-susah. Ngumpulin buat modal jual. Buat modal jualan juga. Apa yang bisa menjaga motivasi Mbak Lita pada masa itu? Nggak tahu kenapa ya waktu itu saya tuh ngerasa
gagal itu nikmat aja gitu Pak. Maksudnya saya tuh yakinnya adalah pintu itu nggak cuma satu gitu. Maksudnya kita buka lagi kalau memang misalnya gini, kita tuh perlu juga memperhatikan kondisi saat itu kan. Kalau kondisinya saat itu tuh secara ini ya, realistisnya itu kita tetap bisa maju, ya udah maju aja. Kalau misalkan kecuali kita tuh memang saat itu sibuk gitu ya, terus kita punya banyak kerjaan lain yang lebih prioritas daripada untuk pergi ke sana gitu, daripada untuk memperjuangkan itu, ya udah kita jalanin yang lebih prioritas saat itu gitu. Tapi saat itu memang kayak alhamdulillahnya ketika itu 100.000-nya ada gitu ya. Terus habis itu waktunya ada, eventnya ada. Kemudian saya tinggal daftar, tinggal ikut ujiannya gitu istilahnya ya. Tinggal coba lagi istilahnya gitu. Kayak dapat tutup. Kayak gitu ya udah. Nah, kita coba. Jadi menariknya adalah kalau tes kayak gitu ya, biasanya di esainya itu ada Pak pertanyaan, bagaimana kalau kamu gagal dalam ini kayak bagaimana gitu. Kalau gagal? Nah akhirnya kan itu pasti kan jadi pertimbangan juga dong dari panitianya, anak ini tuh tipikalnya kayak gimana sih, pantang menyerah apa enggak sih, dia beneran pengen apa enggak sih, kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu saya jawabnya, ini kenangan banget sih Pak. Jadi waktu itu teman-teman saya kan sadar banget ya, di antara saya yang gagal itu emang sebelumnya saya belajarnya nggak serius gitu. Saya ngerasa persiapannya kurang lama. Orang-orang itu kan yang ikut banyak banget ya Pak. Mereka tuh pasti barangkali sampai les juga atau belajar ke siapa lah, sharing sama kakak kelas kayak gitu kan. Usahanya tuh ada gitu loh. Terus saya tuh ngerasa kayak, aku tuh belajar apa sih paling habis seminggu tes baru. Padahal udah lama banget gitu kan. Ya walaupun tesnya itu kayak pengetahuan umum, terus pengetahuan internasional, pengetahuan tentang negara yang mau dikunjungin gitu kan. Tapi kan tetap aja kalau misalkan kita tuh cuma ngandalin kayak wawasan kita doang tanpa kita coba cari tahu lebih dalam lagi, kan itu bisa kebalap dengan yang lain yang juga punya wawasan plus belajar lagi. Jadi mereka waktu soal itu kemungkinan bener lebih banyak gitu kan. Nah yaudah akhirnya saya bertekad tuh waktu di yang kelima insya Allah. Di yang kelima tuh aku berarti harus belajar lebih ini lagi nih, effortnya lebih gede lagi. Nah hari itu saya ngerasa udah lebih siap Pak Ari, karena saya kan udah lihat soal esainya yang lain nih sebelumnya. Jadi saya tahu dong, punya gambaran dong esainya gimana. Akhirnya saya tulis duluan di Word jawaban buat esai. Saya tulis duluan. Nah itu udah pede kan Pak. Udah banyak nih. Maju. Yang kelima itu esainya soalnya beda. Gak sama kayak yang lain tadi gitu kan. Yang empat ini mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah akhirnya waktu yang terakhir itu saya, ya udah kalau gitu aku tetap mau kasih jawaban terbaik gitu. Nah karena itu mikirnya lama ya. Terus ada pertanyaan yang tentang gagal itu tadi. Ini baru di sini. Ada pertanyaan baru yang kelima. Akhirnya bentar. Atau yang sebelumnya tuh ada, cuman saya nggak nyampe waktu ya. Lupa saya Pak. Intinya ada pertanyaan gagal itu yang kelima. Akhirnya saya tarik nafas. Oke, kalau ini gagal itu tadi, kalau satu pintu yang bisa diketuk, saya nggak perlu meratapi satu pintu yang tertutup. Udah prinsipnya gitu intinya. Istilahnya kita akan cari peluang lainnya gitu. Cari lagi. Ya, nah. Misalkan kalau waktu itu gagal, berarti dicoba lagi. Lucunya tuh emang kayaknya Allah tuh emang ngasih kita tuh gitu ya. Saya waktu hari ini tadi Pak, waktu tentang kegagalan itu, akhirnya itu kan saya gagal karena saya telat submit. Oh iya. Jadi hari itu udah serius nih belajarnya. Ternyata ngumpulinya telat, udah nggak menerima Google Form. Langsung jedar kan, langsung ini kita pada 100.000 hangus ya? Hangus, karena kita gini ya, masih untung kalau kita tuh udah sempet jawab terus masih ke submit gitu. Kalau ini tuh saya udah belajarnya serius, terus udah ngerjain ternyata nggak ke submit dong, karena udah tutup Google Formnya. Jadi ya udah kan hari itu saya langsung curhat. Saya tulis di laptop kan, nulis tuh kegagalan hari itu. Jadi seolah-olah itu saya diuji tentang apa yang saya tuliskan, yang tentang gagal tadi, benar. Ya kan? Terus saya mikir dong jadinya, aku barusan tadi nulis gini loh tentang kegagalan. Masa sekarang aku langsung down-downnya sih gitu, nggak usah lah gitu. Akhirnya ketemulah sama event yang keenam. Dan itu dijalaninya 2 tahun, jadi nggak nyangka kalau ternyata jalannya akan justru lewat situ.
Dan itu pun ketika udah keterima pun nggak semudah itu juga ya, karena pertama parsial funded ya, separuh dapat beasiswanya. Yang kedua pandemi, diundur-undur terus, ya kan ya, diundur-undur terus. Yang ketiga proposal nggak ada yang dapat dari cerita yang balita, berarti proses untuk nyampe ke Turkinya pun setelah udah ada kuncinya tuh nggak langsung nyampe juga. Nah waktu proses ini pernah ngedonnya juga kan, maksudnya kayak motivasinya turun juga pernah khususnya waktu akhir banget sebelum itu terwujud akhirnya, karena kan udah selesai proposal itu Pak ya. Awalnya itu kan karena diundur terus kegiatan kuliah juga banyak, akhirnya sempet ini kan terlupakan gitu istilahnya, kayak kita nggak sempet cari-cari proposal yang banyak. Nah ternyata tuh tapi pas banget gitu Pak, karena emang kayak kalau takdir itu nggak kemana, jadi kejar aja. Karena waktu itu hari asli berangkat tuh kayak misalkan tahun ini ya Pak ya, Februari programnya selesai, kita dikasih waktu sampai bulan sebenarnya April akhir, tapi terus kemudian diundur ke Juli yang masa-masa libur gitu. Nah ternyata Juli itu saya ada PKL atau KKM ya waktu itu Juli tahun lalu. Juli 2020. 2020. Nah, akhirnya 2021 ya. 2021. Iya benar. 2021. Ada kegiatan PKL atau KKM itu. Kemudian ya udah kan, akhirnya saya mikir, aduh kalau jadi berangkat gimana ya, masa aku PKL atau KKM sambil ke Turki gitu kan. Ya udah, tapi ternyata kalau berencana lain kan tiba-tiba ada pengumuman kalau akan diundur ke Januari kemarin kan. Terus akhirnya kita dikasih kayak waktu lagi gitu. Ya udah berarti ini masih ada ya waktu kurang lebih 6 bulan gitu, cari lagi dananya gitu. Akhirnya kita cari lagi kan, itu kayak dikelompokin gitu kelompokin. Akhirnya saya udah sama temen nih kelompok cari dana. Singkat cerita itu di situ saya buat memenuhi target dana itu saya kurang lebih 5 juta ya, kurang 5 juta ya. Itu punya Balita sendiri. Punya saya sendiri. Terus waktu hari besoknya kita mau fixing tanggal tuh, mau fixing berangkat, saya belum punya duit tuh yang 5 juta. Nah, tiba-tiba ya udah waktu itu pasrah kan ya udah enggak tahu ini aku berangkat apa enggak ya. Pokoknya ikut aja waktu acaranya itu kan, fixingnya, ketemuannya, meetingnya. Tiba-tiba waktu meeting itu dikabarin lagi sama panitianya, insya Allah kita bisa berangkat dengan uang 10 juta. Saya cuma kurang 200.000. Untuk kalau 10 juta ada ya. Terus saya mikir, ya jadi kita insya Allah ini ya nanti tiketnya dipesan tanggal segini, kita berangkat tanggal 5 Januari. Serius? Jadi kayak ya udah, berarti insya Allah bisa berangkat gitu. Cuma kurang 200.000 kan. Awalnya kurang 5 juta. Jadi itu sampai akhir banget gitu teman-teman. Maksudnya akhir udah mau fixing tanggal keberangkatan, terus sebenarnya kita belum bisa kan kalau dari segi biaya sebenarnya. Saya tuh berdoanya tuh Pak, nggak cuma biaya, karena saya sadar kan buat pergi ke sana itu nggak cuma butuh biaya. Saya berdoa itu saya minta restu orang tua. Semoga direstuin oleh orang tua. Terus kedua dimampukan fisiknya. Karena kan COVID juga kan, dimampukan fisiknya, dimampukan niatnya, diluruskan gitu. Sama dimampukan keilmuannya, karena kayak percuma kalau kita bener-bener nol pengetahuan terus pergi gitu kan. Sama yang terakhir baru cukupkan biayanya kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya waktu berangkat itu ya kayak ujian itu ada aja lah gitu, pasti kan ada aja gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba di hari fixing itu udah kita bisa berangkat 10 juta. Oke. Langsung itu kan bilang ke bapak, terus bapak kayak, oh iya ya udah, langsung akhirnya oh ya kita kalau gitu rencana pergi ke Jakarta ini udah disusun lah yang selanjutnya. Nah itu tapi persiapan kayak paspor dan lain-lain udah itu ya? Sudah dilewati persiapan. Berarti maksudnya sendadak itu pun yang persiapan lain administrasi kan udah beres ya, tinggal uangnya itu aja. Diikhtiarkan tetap. Tapi ngomong-ngomong tentang doa tuh benar Mbak Lita. Bapak juga belakangan ini lagi mengamati itu. Kadang itu kita itu sungkan nggak sih minta selengkap itu? Pernah kan ngerasain kan ya? Kita tuh doa tuh kepengen lengkap, itu maksudnya kita kepengen misalnya kalau doa Mbak Lita, ya Allah semoga bisa berangkat ke Turki, udah gitu doang. Kita mau minta yang lengkap,
sambil sehat ya Allah, sambil orang tua ada rezeki ya Allah, sambil sangunya ada ya Allah, tuh sungkan mau ngomong. Ya kan ya, biasa kan gitu kan. Padahal doa kita tuh pasti dikabulkan, dan kadang dikabulkannya itu tidak sesuai dengan kita bayangkan, paham gak sih? Bukan berarti nggak sesuai yang kita inginkan ya, kita mintanya emang itu gitu, berangkat ke Turki berangkat, tapi belum tentu dalam keadaan sehat, dalam keadaan orang tua ngerestui, dalam keadaan orang tua lengkap misalkan ya, belum tentu kan. Nah, pernah ngerasain gitu nggak sih berdoa tapi sungkan gitu? Bener-bener belakangan ini Bapak ngamatin tuh, karena ada beberapa yang tak amatin ketika mengucapkan sesuatu dan itu jadi sebuah doa beneran dikabulkan, tapi kondisinya tuh nggak ideal. Kondisi itu dikabulkannya itu tidak ideal untuk dirinya pada waktu itu. Kayak ambil contoh Bapak aja ya. Bapak dulu tuh mungkin pernah ingat dulu ceritanya. Ketika Bapak ngomong kepengen masuk kuliah jurusan sains, dulu tuh Bapak pernah punya doa tuh. Bapak kepengen kuliah jurusan sains. Nah, itu 4 tahun sebelum Bapak masuk kuliah. 4 tahun sebelum Bapak daftar kuliah, Bapak udah kepengen banget. Bapak tulis tuh doa Bapak, mau jurusan sains. Bayangannya Bapak itu fisika atau biologi. Karena Bapak tuh cinta banget sama fisika biologi zaman itu, SMA awal-awal itu. Ternyata qadarullah banyak perjalanan yang terjadi, Bapak masuknya SMA jurusan bahasa, ya. Bapak udah lupa nih sama doa Bapak 4 tahun yang lalu nih. Kemudian otomatis kan logikanya aja ketika Bapak SMA itu jurusan bahasa di Aliyah ya, Bapak alumni sini juga, daftarnya jurusan apa kuliah? Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab, gak ada yang keterima. Seriusan gak ada. Bapak tuh sampai frustasi, Bapak, apa sih aku itu nilaiku yo api, aku gak mau keterima. Bener, nilai-nilai bahasa Bapak tuh bagus-bagus, nilai ujian nasional tuh bagus-bagus, tapi gak ada keterima. Akhirnya sebelum mau ada rencana waktu itu mau ke Bandung sama ayahnya Bapak, disuruh daftar di UMM dulu. Nah di UMM tuh bawah sadar ini ya, Bapak milih aja UMM nggak harus ngelihat jurusan. Bapak gregetan gara-gara jurusan bahasa nggak ada yang keterima. Bapak tulis pendidikan matematika tuh, keterima. Pendidikan matematika keterima dong itu pendidikan matematika. Dan sekarang jadi guru matematika. Sekarang jadi guru matematika Bapak. Setelah ngelihat lagi tulisan itu, bukunya kan masih ada. Ternyata Bapak sendiri yang minta loh. Sains kan, matematika bagian dari sains kan. Ternyata bagian dari doanya Bapak dulu. Dan ada banyak hal juga yang dari Bapak tulis itu yang terkabulkan tapi tidak sesuai yang idealnya Bapak. Makanya Bapak belakangan ini nyoba untuk belajar doa detail tanpa rasa malu gitu mungkin. Gimana ya? Pernah ngerasa malu nggak sih ketika doa gitu, Mbak Lita? Sebenarnya bukan malu ya, tapi kayak sungkan. Kayak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak sih? Kalau saya gitu Pak, kayak yang aku minta ini ketinggian nggak sih? Kayak gitu kan? Kayak, kayaknya aku nggak selevel deh kalau kayak gitu. Padahal kadang itu kalau kita mintanya itu juga istilahnya kayak dalam tanda kutip perfect itu gitu ya. Kita tuh tanpa sadar juga melakukan hal-hal yang kita usahakan perfect gitu. Betul. Tanpa sadar kita menuju ke sana kan, langkah kita, jalan yang kita pilih itu pasti menuju ke sana. Cuma kalau misalnya kita tidak sedetail dan sesempurna itu mintanya kan akhirnya juga setengah-setengah itu tadi kan. Kadang tuh kan ketika kita doa, wah ibadahku itu kurang pantas deh. Jangan berdoa setinggi ini gitu loh. Sungkan. Tapi menurut Mbak Lita sendiri, seharusnya kita berdoa tuh selengkap itu, atau mungkin balik lagi, oh ibadahku cuma segini, harus doaku segini aja. Menurut perspektif Mbak Lita? Menurut saya doa itu juga suatu ujian sih Pak. Ujian gimana sejauh apa kita tuh percaya dengan kuasanya Allah. Kayak gitu. Jadi kayak gini ya, kita berdoa tawakal sama akhirnya, nggak peduli gitu. Nanti endingnya kayak gimana pun itu berarti pasti yang terbaik kayak gitu. Tapi waktu berdoa itu ya kita usahakan, yang doa yang bagus itu kan nggak mesti yang detail banget sih ya Pak ya. Cuman kan kita sungguh-sungguh gitu loh, sebaik apa sih yang kita inginkan gitu. Menurut saya gitu. Jadi itu justru ujian juga, kita bener-bener yakin gak sih Allah itu kuasa gitu. Ketika kita berdoa bakal terjadi gak nih ya, karena waktu Mbak Lita kepengen ke Turki pun rasanya di tahun 2018 itu masih hampir mustahil kalau kita bayangin kan, tapi ternyata bisa. Waktu udah diterima pun kayaknya berapa, 15 juta ya, 15 juta duit dari mana kan ya, itu pun hampir mustahil, ternyata bisa. Dan ini Pak Ari, kemarin waktu habis udah
diumumin tuh akhirnya bisa 10 juta kurang 200.000 kan. Ya udah itu kan jarak masih ada lumayan lama tuh sampai keberangkatan. Saya sakit. Sakit. Jadi waktu itu ininya saya sakit kan ya. Akhirnya periksa ke dokter dong. Ini kenapa ya? Tapi sakitnya itu beda lah pokoknya ya. Sakit, periksa ke dokter. Dokternya bilang lah istilahnya, oh ini sakit ini, penyembuhannya lama, sekitar 1-2 bulan. Dan itu bisa menular. Jadi saya mikir kayak, oh my god, aku mau ketemu sama teman-teman mau nularin penyakit kayak gitu kan. Gak mungkin dong aku pergi sambil sakit gitu kan. Kayak wah ini ujian lagi nih. Ujian lagi. Jadi kayak belum stop di situ. Padahal itu sudah jelas-jelas tinggal berangkat toh ya. Iya, dan tiketnya udah dipesan kan, Pak. Betul. Uang udah dikirimin. Ya kan yang kita punya di kita udah dikirimin. Terus tiket udah dipesenin, terus akhirnya mikir lagi kan ini. Ya udah tinggal diri sendiri nih. Sekarang ujiannya di diri sendiri. Padahal saat itu saya juga perlu ngurus beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum akhirnya berangkat kan, tugas kuliah atau apalan. Saya juga mau masukin proposal buat skripsi itu kan. Jadi iya, karena udah masuk skripsi ya. Jadi itu saya udahlah saya ikhtiarin apapun itu yang disaranin kan, kita kayak searching di Google cara penyembuhannya gimana dan lain-lain. Pokoknya ikhtiar aja. Ikhtiar sambil tetap doa itu tadi, Pak. Kalau saya lihat kondisi saya ya kayak ini nggak mungkin sih kayak bisa sembuh dalam waktu yang kita butuhkan sampai tanggal 5 Januari gitu. Itu posisi berapa bulan Mbak Lita? Kurang vonis dokter tuh 1 bulan ada? 1 bulan setengah? Oh sembuhnya? Enggak, maksudnya ketika Mbak Lita tahu dari keberangkatan 3 mingguan nggak maksudnya? Kurang dari sebulan lah pokoknya Pak. Nggak nyampe 1 bulan. Berarti kan bener-bener tinggal mau berangkat kan? Iya, itu kita udah kayak minggu depan atau 2 minggu lagi kalau nggak salah kita udah mau berangkat ke Jakarta. Gitu. Dan itu udah pesen juga, orang tua udah pesen kayak mobil charterannya buat kita berangkat karena kan mau sekalian nyambangin emas kan. Saya punya kakak di sana, jadi mau sekalian berangkat ke sana. Terus saya sakit itu ya udah saya pokoknya lakukan apapun ikhtiar yang bisa saya lakukan untuk tahu. Terus habis itu dengan doa itu tadi dan nggak tahu kenapa hari waktu saya di Jakarta saya tetap berobat, tetap konsumsi obat gitu. Terus habis itu kayak sembuh aja gitu loh Pak. Tahu gak sih maksudnya? Sembuh aja gitu. Saya berangkat itu belum sepenuhnya emang belum 100% sembuh ya. Tapi waktu di sana itu enggak sama sekali enggak sakit itu enggak muncul lagi gitu loh. Enggak ada. Udah kayak wah. Jadi kayak ya emang itulah pasti kita tuh diuji dari sisi manapun gitu. Apalagi kalau karena kadang kan emang orang itu ini ya Pak. Kadang semakin pengen itu ujiannya semakin banyak. Betul. Kayak gitu. Biar di sananya itu juga ternyata kita bisa kayak lebih bersyukur, terus kita bisa lebih menghargai waktu yang kita punya gitu. Kita benar-benar udah di sana. Sekian panjangnya berjuang, masa di sana cuma. Iya, masa di sana kamu cuma sibuk foto-foto gitu. Betul. Kayak gitu deh. Dan iya sih makin tinggi keinginan kita emang ujiannya makin berat pasti. Supaya bisa mencapai, tapi kebanyakan orang kan di tengah-tengah gugur ya Mbak Lita ya. Makanya tadi sekali lagi berarti Mbak Lita menganggap ujian-ujian ini sebagai apa kok bisa masih termotivasi maju terus sampai tetap berangkat ke Jakarta berarti ya, walaupun belum tahu bakal berangkat apa enggak nih tetap berangkat ke Jakarta. Yang mendorong waktu itu apa? Soalnya ini aja ya, orang normalnya di usia Mbak Lita apalagi punya orang tua pasti juga khawatir juga, wes Talando sakit ngono, pasti ada kayak gitu kan omongan kan. Lagi posisi nggak sehat dan lain-lain ya wes mungkin nanti ada rezeki yang lain gitu. Ini kenapa waktu itu tetap metenteng apa yang memotivasi Mbak Lita waktu itu? Tapi siap ini nggak sih, siap nggak berangkat nggak sih waktu ke Jakarta waktu itu? Saya siap apapun udah Pak, pokoknya apapun yang terjadi gitu udah siap karena mungkin justru itu ya, justru lika-likunya perjalanan akhirnya bisa berangkat itu akhirnya bikin kita jadi benar-benar berserah juga endingnya gimana gitu. Karena kalau ujian itu sebenarnya juga kan kita yang butuh ya Pak ya sebenarnya. Dan itu kayak apa ya, pokoknya saya ngerasanya itu karena saya udah melakukan yang terbaik dan saya juga udah coba doa yang terbaik itu tadi, maka pasti dikasih yang terbaik, gak tahu gimana pun akhirnya itu gitu. Tapi alhamdulillahnya emang saat itu ini sih udah kondisi udah lebih baik, udah jauh lebih baik banget. Ya memang orang tua itu ibu ya,
ibu terutama waktu mau berangkat itu ini. Tapi ya udah, pokoknya aku bilang ke orang tua, pokoknya kalau misalkan ada doanya ibu, aku tenang gitu. Saya tenangin gitu kan, saya coba kayak gitulah. Pokoknya kalau kita pergi kan kita juga nggak tahu kan di perjalanan akan lancar apa enggak, pesawat akan turbulensi atau gimana, nggak tahu. Jadi emang kadang manusia tuh gitu ya, harus di kayak waktu detik-detik akhir dulu baru bisa romantis. Betul. Kadang saya gitu juga, jujur aja saya sama orang tua juga gitu. Jadi waktu udah mau berangkat nih kelihatan kan saya bisa baca ibu saya kayak khawatir gitu. Ya saya bilang pokoknya kalau ibu ridho, ibu doain, aku oke, aku tenang, aku akan berani aja jalanin ini semua kayak gitu. Jadi ya udah ibu saya alhamdulillah ya. Terus kayak sama orang tua kita, kadang kan kita tuh malu ya kalau orang tua kayak terlalu gimana gitu karena kita udah gede. Tapi ya jangan kayak kita, ya mereka butuh comfort juga gitu, mereka butuh ketenangan dari kita, kayak mereka butuh yakin gak sih ini anakku beneran berangkat, betul. Kayak gitu. Terus ya udah jadi waktu itu ibu saya pengen pegang tangan, ya udah gandeng gitu kan, ya udah rangkul, ya udah peluk kayak gitu. Jadi kayak bahkan ada untuk siswa yang merasa ketinggalan HP dan seperti itu, siswa mutazah yang merasa ketinggalan HP dan di aula bisa menuju ke ruang PTSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu bahkan ada temen yang cowok kan di sana, dan dia tuh juga mohon maaf ini karena banyak yang kadang gengsi gitu ya, dia nggak malu orang tuanya ikut nganter bahkan sampai dalam itu, yang lain udah ditinggal ya, dia cowok nih itu diantar sama orang tuanya, sama adiknya, sama keluarganya, sama ayahnya gitu. Dan dia ya tetap bersikap baik gitu sama ibunya, kayak udah ya bu pamit dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak dia nggak yang minder, nggak udah aku sama temen-temen nih kayak gitu, apalagi usia-usia iya, kayak benar. gitu. Dan akhirnya berangkat ke sana sesuai dengan yang dibayangkan. Apa aja yang didapat di sana? Paling keren ya pertama itu adalah kalau misalnya cerita dari awal sampai akhir kok kayaknya panjang banget tuh kayaknya tuh. Paling keren itu justru teman perjalanannya. Timnya itu ya. Ada berapa orang? Bersepuluh gitu. Bersepuluh ya. Dari tadi kayaknya Bapak 50. Tapi akhirnya yang berangkat 10. 8 2 panitia. 8 yang berangkat, 2-nya panitia. Dari 50 yang diterima itu tadi. Oke ya, lanjutin. 8 ini tadi bersepuluh nih tadi. Timnya. Akhirnya bersepuluh itu kita kan kayak justru karena kita itu cuma bersepuluh, jadinya solid kan. Jadi kita saling jaga karena tadi apa ya kan banyak lika-likunya banget, nggak hanya di kitanya tapi juga di panitia ternyata, karena kita kan batch 1 nih, angkatan pertama banget. Jadi di panitianya juga ada lika-likunya sendiri, sampai akhirnya kayak teteh-teteh kayak kakak-kakak yang sudah berpengalaman ke sana itu akhirnya nggak bisa ikut karena beliau kayak melahirkan gitu, harus melahirkan. Akhirnya kita berangkat di sana itu semua bersepuluh sama-sama baru pertama kali ke sana. Itu yang baru pertama semua. Wow, itu. Jadi di sana tuh kita bagi tugas. Saya kan anak sastra Inggris, saya jadi translator, alhamdulillahnya berguna. Maksudnya di sana saya masih bisa jadi penyambung komunikasi antara hostnya apartemen sama teman-teman gitu. Jadi kalau butuh apa-apa, saya bagian apartemen. Ada bagian kesehatan, ada yang kedokteran, alhamdulillah ada yang bagian kesehatan, ada yang dia tugasnya masak ya, atur makanan kita, kayak kita kapan makan di luar, kapan kita masak sendiri di apartemen. Itu bersepuluh itu yang handle ya? Bersepuluh kayak gitu. Dan apa ya itu sih menurut saya perjalanan itu bukan hanya tentang perginya kemana, tapi juga bersama siapanya gitu. Bukan tentang tujuannya perjalanan itu, tapi gimana menuju ke situnya. Cuma yang Mbak Lita harapkan tadi, napas tilak ngomong apa sih kan Tuhanku. Napak tilas. Ya Allah. Napak tilasnya tapi memang sesuai yang diharapkan, alhamdulillah ya. Memang 10 hari itu nggak cukup sebenarnya Pak Ari. Betul. Kita ada destinasi yang belum sempat kekunjung. Jadi tapi akhirnya sampai karena itu ya, karena belum sempat terkunjung itu, jadi positif mindset kita tuh, oh berarti kita emang disuruh datang lagi. Kayak gitu. Ya udah, alhamdulillahnya itu Pak Ari, temen-temennya itu positif banget. Jadi walaupun kita kayak ada halangan apa, terus kayak kita belum jadi sempet, kemarin kita juga tadinya mau tur Selat Bosporus itu juga belum sempet karena kesorean.
kayak gitu. Tapi kayak kita ya udah, oh ya udah berarti kita emang suruh kesini lagi. Dan waktu kita udah balik pun itu di grup WA tuh ya, teman-teman tuh kayak tetap rame ngeliatin dari peta nih, dari Google Map kan bisa kelihatan ya. Terus kita kayak oh ternyata kemarin tuh ini ada yang belum dipelajarin tuh, jadi tetap terpelajari gitu. Betul, akhirnya waktu udah pulang gitu. Dan kita jadi kayak punya semangat untuk balik gitu loh Pak. Untuk kayak, melengkapi cerita yang belum itu tadi ya. Emang kalau dilihat dari perspektif lain ya kayak ini nggak puas nih, kita nggak benar-benar bisa memenuhi semua jadwal kayak gitu. Tapi ya udah, itu kan bikin kita nggak happy kan, maksudnya kita cari aja sesuatu yang bisa bikin kita tetap gerak gitu, bisa bikin kita tuh tetap optimis buat menjalani hari-hari lagi. Kayak kita kalau udah mikirnya kemarin kawan kayak gitu kan kayak terus gitu bakal ada terus gitu. Akhirnya pesimis ya, akhirnya nggak ada. Ya benar ya, perspektifnya kan bisa dirubah. Oh berarti nanti bisa kesini lagi ya benar. Akhirnya kita termotivasi. Bener nih, karena terakhir Bapak jalan-jalan keluarga yang jauh itu udah, maksudnya kan belakangan gara-gara pandemi ya cuma di sini-sini aja kan. Jalan-jalan keluarga yang jauh terakhir itu ke Jogja, tapi belum benar-benar yang kepengen didatengin itu belum benar-benar bisa didatengin. Nah terus waktu itu ya alhamdulillahnya berarti ben iso liburan rene meneh, tapi yang belum tahu gara-gara pandemi ini sampai kapan bisa ke sana akhirnya belum tahu ya. Benar tuh, itu benar-benar positif mindset yang bagus buat dijaga. Supaya bisa kayak gitu gimana sih Mbak Lid? Ya pertama banget itu percaya ya. Percaya dulu sama Allah sih. Itu yang pertama. Karena apa sih, kita tuh hidup itu sebenarnya kayak cuma jalan nggak sih, nggak cuma sih sebenarnya ya, pasti ada aja tantangannya. Cuma jalan tapi waktunya sampai ini. Kalau saya berdua itu berusaha coba menjalani sesuatu tuh, kita kadang butuh realistis juga ya Pak. Ya udah serealistisnya aja gitu, kayak kita bisa nggak sih jalan, kalau enggak ya kita cari jalan lain gitu. Atau kalau enggak, oh ya emang kita mungkin disuruh berhenti dulu, stop, ada yang perlu kita evaluasi, ada yang perlu kita pelajarin lagi kayak gitu. Jadi kayak kita percaya dulu bahwa semua rencananya Allah itu pasti baik gitu. Kita kan udah punya kemauan nih. Kalau kita punya kemauan yang baik, nggak mungkin Allah yang maha baik itu memberikan kita yang buruk gitu. Masa maksudnya gini ya, Allah tuh kan pasti pengen yang baik buat kita kan. Allah aja pengen kita melakukan hal-hal baik gitu maksudnya. Nah kalau kita udah pengen melakukan hal baik, masa iya kita dikasih peluang untuk yang ke kiri ya, yang melenceng kayak jauh. Gitulah. Kayak gitu. Jadi percaya dulu aja, percaya sama Allah. Terus habis itu kita gimana caranya biar bisa percaya sama diri sendiri, ya kita ikhtiar tadi. Kita doa, ikhtiar biar kita, karena sebenarnya jujur aja ya Pak Erik, kemarin ngerasain gak sih kalau misalkan ya kita tuh mencapai sesuatu yang besar. Betul. Tapi kita nggak ada usaha mencapainya. Kayak dapat aja gitu. Itu enak gak sih Pak? Nggak enak sih. Kayak cuma ya udah maksudnya kayak ya udah. Justru kadang yang asik itu prosesnya itu. Makanya saya pernah bilang gagal itu nikmat, karena bukan enak beneran enak ya, ada nangisnya juga, cuman enaknya itu nano gimana ya, jadi kita punya pengalaman, terus jadi kita belajar hal baru. Karena kalau nggak gitu ya kita emang dapat terus kayak ya sudah kan nggak ada, maksudnya gak ada yang kita bisa banggakan dari situ, karena kita dapetnya ya udah gitu doang. Dan untuk usia Bapak sekarang ya Mbak Lid ya, Bapak justru bangga dengan beribu-ribu kegagalan Bapak di masa muda. Akhirnya Bapak bisa menceritakan jalan ini loh yang gagal ke anak-anaknya Bapak, supaya mereka enggak ngelewatin jalan yang Bapak dulu gagal. Bapak dulu peragu, Bapak bangga kalau Bapak dulu peragu. Sekarang Bapak akhirnya ngajarin jangan jadi peragu itu kamu nanti bakal nggak nyampe tujuanmu, karena udah ada buktinya gitu. Ini living project project yang masih hidup ini ya, udah ada buktinya kayak gitu. Jadi kegagalan tuh kalau kita lihat dari perspektif lain itu ya hal yang indah itu tadi. Tragedi ditambah waktu kan jadi komedi untuk kita tertawakan kan. Ya kan, sekarang nangis-nangis nih 2-3 tahun lagi bener ketawain kan. Ya ampun, aku dulu pernah nangis gara-gara itu. Padahal cuma gitu doang kan. Kan kayak gitu. Semuanya kalau berjalan waktu dan kedewasaan kita kan akhirnya bakal jadi hal yang berbeda sudut pandang, karena kita bertumbuh.